Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue mau ngebahas sebuah keyboard lagi ya. Dan kali ini gue mau bahas dari sebuah brand yang udah mengimpress gue dengan inovasinya yang mudah banget di-assembly, build quality-nya mantap, wireless, terus juga pricing-nya bagus banget buat sebuah keyboard custom budget. Dan kali ini gue mau ngebahas Neo lagi. Nah, kalau kemarin gue udah ngebahas Neo 70 yang gue sempat bilang itu bagus banget. Dan kali ini gue mau ngebahas versi TKL-nya yang paling baru, yaitu Neo 80 yang lagi jalan juga Group Buy-nya. Dan si Neo 80 ini bisa dibilang masih ngebawa nature yang sama kayak Neo 70, mudah di-assembly, build quality oke, pricing-nya juga bagus banget, dan ya gua akan ngebahas semuanya di sini. Dan kalau misalkan di Neo 70 itu dia cuma 2 mounting system ya, kalau di Neo 80 ini dia bisa mountingnya itu 3 plus 1 lah bisa dibilang. Dan tanpa lama-lama lagi langsung aja gue bahas keyboard ini. Oke, jadi buat layoutnya sendiri dia ini layoutnya TKL F12 ya. Dan sebenarnya gue pribadi itu prefer TKL F13 kayak QK80, cuman ya balik lagi itu selera. Dan untuk PCB supportnya sendiri itu dia bisa macem-macem banget layoutnya. Mulai dari pertama itu dia bisa step caps lock sama caps lock biasa, bisa split left shift, bisa bottom row 7U dan yang biasa 625. Split kanan, shift kanannya juga bisa di split. Terus ISO enter juga bisa, enter biasa, ANSI juga bisa, dan juga dia bisa split backspace. Jadi secara layout ini udah banyak banget, dan enaknya dia ini nggak di lock cuman di satu PCB doang kayak di Neo 65. Jadi kalian mau pakai yang hot swap wireless, mau pakai hot swap wired, mau pakai yang wired solder, itu semuanya bisa pakai layout yang tadi. Secara desain kalau dari atas itu kayak keyboard TKL biasa sebenarnya. Di bagian atas hero-nya itu ada engraving logo Neo-nya yang sangat subtle banget, gue suka. Lalu di bagian side profile sendiri tuh karena dia ini desainnya tuh pakai two piece ya, top dan juga bottom untuk casingnya. Jadi tuh dia dibikin kayak separasi gitu dan jadinya bikin lebih gampang juga buat diangkat. Nah, selain itu kalau misalnya diperhatiin banget itu tuh di bagian side profile-nya tuh dia agak sedikit cembung dikit gitu. Dan sebenarnya ini balik lagi ke preferensi ya, dan ini juga sebenarnya nggak noticeable kalau nggak benar-benar diperhatiin. Cuman kalau gue pribadi itu gue lebih suka yang benar-benar flat atau rata atau lebih kaku gitu dibandingkan yang cembung dikit kayak gini. Cuman ya itu preferensi aja. Nggak selain itu untuk di bagian bottom, desain bottomnya sendiri tuh kurang lebih kayak gini. Dia bener-bener simple banget, bahkan lebih simple dari Neo 70 sama Neo 65. Dia tuh bener-bener polos weight doang. Dan di bagian bawahnya itu ada engraving Neo-nya. Nah, kurang lebih kayak biasa. Jadi di Neo itu pilihan warna case sama warna weight-nya itu ada banyak banget. Mulai dari yang pertama itu warna casingnya itu ada total 8 warna buat yang anodized dan 4 warna buat yang spray coat. Dan buat yang anodized itu seperti biasa kalian harusnya kurang lebih itu sama ya kayak Neo 70, kalian bisa cek aja di video gue yang Neo 70. Cuman karena gue berhubung dapatnya yang versi spray coat, jadi gue akan bahas yang ini aja. Nah, jadi spray coat itu bisa dibilang secara teruntuk yang di versi Neo 80 ini, dia itu spray coatnya bisa dibilang lebih improve daripada yang QK80. Karena kalau di QK80, dia itu spray coatnya bisa dibilang lebih gampang nempel sama debu gitu atau kotoran. Dan bahkan kalau misalkan tangan lo berkeringat, terus lo pegang-pegang itu si pinggir-pinggir case-nya, nah itu tuh pasti bakalan ada kayak nempel bekas tangan gitulah. Dan sementara di spray coat yang ada di Neo 80 ini, dia itu spray coatnya berasa lebih kering. Jadi kalau misalkan kalian pegang sambil berkeringat pun dia harusnya nggak nempel. Setidaknya itu yang udah gue cobain. Lalu untuk pilihan bottom case-nya itu ada 3, yang warnanya silver, warna champagne, sama yang warnanya ngikutin sama top case-nya. Dan untuk weight-nya sendiri dia itu bahannya semuanya dari stainless steel, khusus terkecuali yang versi copper weight itu tuh dia bahannya beneran dari copper. Dan pilihan warna weight-nya juga banyak, kalian bisa cek sendiri. Cuman total ada 3 jenis. Ada yang versi spray coat, ada yang mirror PVD, dan ada yang stone wash. Dan kebetulan di unit gue ini dapat yang versi stone wash yang warna hitam, dan ini bener-bener kelihatan cantik banget menurut gue. Dia permukaannya atau kelihatannya tuh secara fisik kayak batu gitu ya. Dan kelihatannya tuh kayak lecet-lecet, tapi pas dipegang dia tuh enggak guys. Itu bener-bener mulus banget, jadi looks-nya doang dibikin kayak lecet-lecet, jadi dipakainya juga nggak sayang gitu. Dan gue jujur suka banget sama yang stone wash ini untuk si weight-nya. Nah, sebelum ke pricing-nya, jadi keyboard ini tuh kalian bisa dapetin di Mekaland dengan metode group buy yang sebenarnya group buy-nya itu udah mulai dari 5 Januari sampai tanggal 21 Januari ini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa cek ke website Mekaland, di bawah udah gue taruh. Dan ini sistemnya bukan ready stock ya, jadi ini tuh sistemnya group buy atau mirip-mirip sama PO lah lebih gampangnya. Dan apakah akan ada ready stocknya? Jujur gue pribadi nggak tahu, jadi gue nggak bisa bantu jawab. Cuman yang perlu kalian ingat, kalau kalian ikut si group buy ini, kalian bebas milih warna dan juga weight yang pengen kalian beli. Karena kalau misalkan kalian ikut
ready stocknya atau sewaktu-waktu ada ready stocknya, itu pasti cuman terbatas sama warna-warna yang disediakan sama Mac kalian doang. Kalian nggak bisa pilih atau kombinasi warna yang kalian pengenin. Oke, buat pricingnya sendiri gue udah coba konfigurasiin buat yang versi paling murahnya, yang versi PCB-nya wire solder tanpa konfigurasi warna yang aneh-aneh, itu tuh harganya bakalan di 2,1 juta. Dan itu bisa lebih murah lagi kalau kalian beli yang versi wire solder tanpa plate atau plateless. Itu harga itu cuma di 1,8 juta. Cuman menurut gue yang ideal yang pakai PCB wireless itu tanpa konfigurasi warna aneh-aneh itu tuh harganya di 2,3 juta. Dan untuk versi yang paling mahalnya yang pakai warna yang aneh-aneh atau versi warna yang lebih mahal, pakai plate yang lebih mahal dan segala macam, itu harganya bakalan di 3,1 jutaan. Dan karena ini keyboardnya custom, jadi kalian bisa pilih konfigurasi mana yang kira-kira menurut kalian paling terbaik dan masuk sama budget kalian. Kalian bisa cobain aja di website Mac kalian. Di situ kalian bisa coba-coba simulasiin konfigurasi apa dan nanti total harganya bakal keluar sesuai sama yang kalian pengenin. Ya kalian bisa cek aja di situ. Nah, si Neo 80 ini kan dijual secara barebone, jadi yang datang dari paket pembeliannya itu cuman case, plate, PCB, foam-foaman kayak case foam, platform, PE foam. Terus mau yang kalian perluin buat ngerakit si keyboardnya juga kayak gasket-gasketan, stand off segala macam itu udah include dari paket pembeliannya. Jadi kalian tinggal beri switch sama keycap doang. Dan kebiasaannya si Neo sama QWERTY ini adalah mereka tuh suka ngasih gift, tapi giftnya tuh gacha. Gift yang kalian dapetin itu bisa jadi Neo stabilizer, bisa keyboard back, bisa switch keycap puller, bisa obeng-obengan juga. Cuman baik lagi karena ini gift sifatnya, jadi kalian bisa aja nggak dapat atau dapat cuma salah satu, atau bahkan kalau hoki kalian dapetin semuanya. Cuma baik lagi karena ini sifatnya gift, itu ya kalau kalian nggak dapat kalian nggak bisa komplain. Nah, tadi gue udah bahas luarnya, sekarang gue akan bahas dalamannya. Jadi Neo 80 ini masih ngebawa prinsip yang sama, yaitu mudah untuk diassembly. Jadi kalau di Neo 70 itu kan gampang ya, itu kita tinggal tarik doang, bahkan dari atas si plate sama PCB-nya itu udah langsung kebongkar gitu. Cuman di Neo 80 ini rada beda karena ada keterbatasan dari sisi layout. Jadi untuk cara bongkarnya itu mereka pakai metode ball catch atau bahasa Indonesianya bola tangkap ya. Cuman gue nggak tahu nih translatannya bener atau enggak. Dan ini metodenya mirip sama Cycle 7 yang dulu pernah gue bahas juga. Nah, mereka nggak bisa samain kayak di Neo 70 yang memang menurut gue jauh lebih gampang di Neo 70. Cuman di Neo 80 ini balik lagi ada keterbatasan dari sisi layout, karena di layout TKL itu kan banyak blocker atau banyak penutup lah bisa dibilang. Jadi nggak bisa semudah kita ngangkat plate sama PCB-nya langsung keluar gitu. Jadi menurut gue si ball catch method ini menurut gue jauh adalah solusi yang terbaik menurut gue buat layout TKL kayak gini. Karena proses assembly-nya pun menurut gue masih gampang banget ya, karena tinggal ditarik doang udah langsung kebuka, dan mereka juga masih pakai magnetic connector untuk nyambungin antara PCB sama si daughterboard-nya. Jadi ini metode yang masih sama kayak di Neo 70, dan ini bikin proses build-nya jadi bener-bener gampang banget. Jadi kita bener-bener cuma tinggal perlu ngerapiin PCB sama plate-nya. Jadi kita tinggal pasang stabilizer, pasang foam kalau diperluin, pasang plate, pasang keycap, pasang switch, baru keycap. Itu tinggal taruh doang di bottom case-nya dan langsung kita tutup. Itu udah kelar, cuman semudah itu doang. Dan di bagian bawah dari si case-nya ini sebenarnya ada compartment di bagian bawah dari weight-nya atau di dalam weight-nya. Itu ada baterai sama daughterboard untuk disembunyiin, dan ini adalah salah satu teknik yang menurut gue patut buat gue apresiasi, karena ini jadinya bener-bener rapih banget. Di bagian bottom case-nya nggak ada baterai kelihatan atau kabel-kabelan, dan kalian bisa lihat di sini kapasitas baterainya itu satunya 2200 mAh, jadi totalnya itu sekitar 4000-an mAh. Dan karena di sini gue baru pakainya sekitar 3-4 hari, jadi gue belum tahu ini habisnya berapa lama, masih harus gue tes dulu. Dan sebenarnya kompartemen ini nggak perlu kalian buka juga karena nggak ngaruh sama proses assembly-nya. Ini cuman kalau kalian penasaran aja, kalian pengen lihat oh ini apa sih, ada baut apa sih, nah ini kalian buka isinya itu. Cuman kalau kalian nggak buka pun itu nggak ngaruh sama proses build-nya. Nah, sambil gue bahas tapping feel, gue akan bahas 3 mounting system yang ada di Neo 80 ini. Nah, jadi buat setup gue sendiri di sini gue akan pakai keycaps GMK Midclan. Terus untuk switch-nya gue pakai Neo Switch, yang dimana Neo Switch ini adalah switch bikinannya si Neo juga. Jadi dia itu switch long pole, double stage spring, panjang juga 21 atau 22 mili gitu, dan dia untuk bottom out-nya seberat 58 gram. Jadi secara feel dia snappy banget dan jedor-jedor suaranya karena long pole. Kalau kalian demen sama karakteristik kayak gitu kan bisa cek ke Mac kalian nanti, karena kemungkinan bakal dijual sama mereka juga. Lalu untuk plate-nya di sini gue akan pakai plate aluminium, dan stabilizer gue pakai Neo stabilizer. Nah, balik lagi ke mountingnya ya. Jadi gue akan bahas dari yang paling keras dulu ke yang paling soft, dan
Yang paling pertama itu adalah sandwich mount atau stack mount, tapi bukan sandwich mount yang ada di keyboard stack akrilik ya, dia itu beda. Jadi itu di bagian bottom case itu ada lubang dan kita ada dapat stand off gitu. Jadi stand off-nya tinggal kita bautin doang ke bagian bottom case-nya, dia ada buletan gitu di bagian atasnya. Dan tinggal kita tutup doang ke plate-nya karena di plate-nya juga ada lubang gitu dan udah digituin doang. Tutup top case-nya udah jadi, itu udah jadi stack mount. Dan menurut gue secara tapping feel si stack mount ini menurut gue lumayan mirip sama top mount, cuma bedanya dia nggak se-stiff si top mount menurut gue. Jadi bottom mount-nya bisa dibilang masih tergolong soft juga meskipun gue pakai alu plate. Masih sangat fun banget dan gue jujur paling suka sama si stack mount ini. Jadi kalau kalian demen sama tapping feel yang lebih solid, nggak kompres sama sekali, kalian bisa cobain pakai yang si stack mount ini. Dan saya itu yang kedua adalah O-ring mount. Dan O-ring mount ini sama kayak Neo 70 atau keyboard-keyboard lainnya, jadi O-ringnya tinggal diselipin doang ke bagian antara plate sama PCB-nya dan tinggal ditaruh doang ke si bottom case dan nanti si O-ringnya bakal duduk di ada kayak semacam apa ya, kayak dudukan buat si O-ringnya lah, kalian bisa lihat sendiri di B-rollnya. Secara tapping feel dia lebih soft sedikit daripada si stack mount dan berasa ada sedikit compression atau tapping feelnya agak ada terkompres dikit gitu ya, mungkin karena faktor ketebalan dari si O-ringnya juga, cuman masih cukup fun. Kalau nggak terlalu suka yang terlalu stiff banget, kalian bisa cobain ke yang O-ring mount. Lalu yang terakhir ini ada gasket mount, dan gasket mountnya ini dia bisa dua metode. Yang pertama pakai gasket jaket, yang kedua pakai gasket barbel kalau nggak salah ya. Pokoknya dia metodenya bulat-bulat gitu kayak di QK80 sama Neo 70 kemarin. Nah jadi untuk si gasket mountnya sendiri, dia itu mounting pointnya berada pada PCB-nya, bukan pada plate-nya kayak si O-ring mount sama kayak si stack mount juga. Jadi dia posisinya berada di mounting point-nya tuh ada di PCB-nya dan dia tuh ada kayak lift-nya gitu di bagian ujung-ujungnya. Dan itu tinggal dipasangin doang si gasket jaketnya, dan si gasket jaketnya ini bisa dibilang tapping feel-nya lebih terkompres lagi. Cuman bottom out-nya menurut gue jauh lebih soft karena si mounting point-nya berada pada si PCB-nya, dan PCB-nya pun juga nggak flex cut dan dia tebalnya 1,6, jadi bisa dibilang nggak yang flex gitu lah bisa dibilang. Dan selain itu kalau kalian pengen lebih soft lagi, kalian bisa cobain yang gasket barbelnya itu yang bulat-bulat, itu kan bisa pakai dua-duanya dimasukin ke bagian liftnya dan udah itu rasanya tuh lebih sedikit ada getarannya atau ada vibrationnya dikit gitu pas kita lagi ngetik. Dan secara softness menurut gue masih cukup mirip ya, nggak gitu ada beda jauh, cuma mungkin rasanya jadi lebih bergetar aja. Dan baik lagi itu preferensi, kalau gue pribadi gue paling suka yang stack mount-nya. Karena ya lebih solid, lebih even aja menurut gue, dan rasanya lebih kokoh aja. Dan gue belakangan memang lagi suka tapping feel yang lebih stiff, jadi ya tentu gue sekarang pilih antara yang O-ring mount atau yang stack mount. Coba baik lagi itu preferensi. Kalau kalian demen sama yang lebih soft, kalian bisa pakai si gasket jaket atau gasket yang barbel tadi. Nah buat akustiknya tadi gue udah sempat bilang dia dapat case foam, platform sama PE foam. Kalian bisa pakai aja sesuai sama selera kalian gitu ya. Selain itu kalau kalian pengen lebih soft lagi, mungkin kalian bisa beli plate yang lain aja, karena ada plate yang bahannya atau materialnya itu lebih soft lagi gitu. Ada PC, ada POM juga kalau nggak salah, ada FR4, dan juga kalau kalian pengen yang lebih keras lagi itu ada carbon fiber plate juga, dan itu suaranya lebih oke banget kalau misalnya kalian pengen clacky. Dan untuk suaranya sendiri sih di sini mereka tadi gue udah bilang include sama case foam, platform sama PE foam. Kalau kalian pengen toki-toki suaranya, kalian bisa pakein si PE foam ini berserta sama foam-foamnya tadi. Cuman yang enaknya adalah di sini tuh suaranya udah nggak hollow sama sekali, bahkan kalau kita nggak pakai foam sama sekali, karena di bagian bottom case-nya itu udah diincludein sama kayak semacam force break ya di bagian atas sama bawahnya, dan di pinggir-pinggirnya juga ada silikon-silikon gitu 4 buah ya di bagian atas kanan kiri bawah. Itu tuh ada silikon gitu dan itu fungsinya buat force break lah, buat biar si case-nya itu nggak terlalu kontak dan geter. Jadi suaranya nggak hollow sama sekali. Dan sebenarnya suara hollow-nya itu masih ada, cuman letaknya itu cuman ada di shift kanan sama di backspace kanan atas itu, dan selebihnya nggak ada suara hollow sama sekali. Bahkan di ujung-ujungnya udah nggak ada suara hollow. Jadi ya mungkin biar ngeredam suara hollow yang ada di shift kanan sama backspace kanan atas itu, ya paling kalian tambahin case foam aja juga udah aman. Dan case foamnya juga nggak terlalu tebal, jadi nggak ngekompres si PCB-nya. Dan ya buat karakter suaranya kayak gimana dengan Neo Switch, ini kalian bisa dengerin sendiri.
Oke, yang terakhir buat kesimpulannya, gue kembali lagi senang banget karena Neo 80 ini ngikutin jejak Neo 70 yang dimana implementasinya semua di-deliver dengan baik banget sama Neo, mulai dari desainnya, desain internalnya dibikinnya sedemikian rupa biar 3 mounting sistemnya bisa fit ke dalam satu keyboard ini yang awalnya gue pikir kayaknya nggak possible tapi ternyata dibikin possible sama mereka. Bahkan secara mounting system pun itu bisa di-mix sebenarnya, kayak kalian bisa pakai o-ringnya barengan sama si stack mount, o-ringnya bareng sama si gasket yang kecil-kecil itu juga bisa, itu semua juga udah dipikirin sama mereka. Secara sound pun bisa pakai 2 karakteristik suara, bisa clacky, bisa pakai plate yang lebih keras dan juga bisa pakai tanpa foam sama sekali, atau bahkan kalian bisa pakai si PE foamnya bareng sama plate yang lebih soft biar ngasih karakter suara yang lebih talky pun itu juga bisa gitu. Jadi bisa memenuhi kebutuhan atau preferensi yang beda-beda, dan tapping feel pun juga karena ada 3 atau 4 lah bisa dibilang, itu bisa ngasih karakter tapping feel yang berbeda juga gitu. Bongkarnya pun juga masih fun karena nggak perlu ngebongkar baut sama sekali, yang kadang bikin gua mager juga gitu bongkar-bongkar baut, tapi tinggal cabut doang pakai proses atau metode ball catch ini, itu jadi jauh lebih gampang. Dan metode magnetic connectornya ini gue masih sangat impress lah, karena ini sangat menurut gue cukup jenius ya bisa bikin kayak gini gitu, karena di keyboard juga masih jarang, kayaknya gue baru lihat mereka aja sih yang pakai ini. Dan ya buat keyboard seharga bisa dibilang 2,3 ya buat yang versi paling sweet spotnya, menurut gue ini keyboard yang solid banget buat kalian yang cari keyboard TKL wireless dengan konfigurasi yang banyak banget dan implementasi seperti tadi yang gue udah bilang dan gue sebutin. Ini keyboard yang bakal jadi rekomendasi gue banget kalau kalian memang cari keyboard wireless TKL custom kayak begini, yang dimana konfigurasi warnanya pun banyak banget ya, kalian bisa pilih aja kayak gimana. Dan ya gue rasa itu aja sih. Paling kalau minusnya bisa dibilang secara proses assembly cuma nambah 1 step dari Neo 70 ya, karena pakai ball catch tadi. Cuman kalau gue bilang minus pun juga susah, karena gue jujur nggak kepikiran metode paling gampang apalagi yang bikin proses assembly-nya bisa lebih mudah dari ball catch ini. Tapi ya gue rasa itu aja, kayaknya nggak bisa gue bilang minus juga. Dan seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat, follow sosial media kami di Instagram, TikTok, join komen kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe, gue dari Krenny TKD, sampai jumpa di video berikutnya.